Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Syarifati Dwi Utami. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Basis Data untuk menyelesaikan tugas UTS semester 1. Untuk pembahasan kali ini yaitu sesi 1 tentang bab pengenalan sistem basis data. Bab-bab yang akan dijelaskan pada sesi pengenalan sistem basis data yaitu pengenalan sistem basis data, perbedaan sistem file tradisional dengan sistem basis data, keuntungan dan kerugian menggunakan sistem basis data, dan pengguna sistem basis data. Sistem basis data merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan file yang saling berhubungan dan memungkinkan dilakukan pengelolaan terhadap data tersebut, sehingga dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Komponen sistem basis data terdiri dari data, users, hardware, dan software. Hierarki basis data sendiri adalah database, file, record, field, byte, dan yang paling bawah adalah bit. Basis data atau database adalah sekumpulan dari bermacam-macam tipe record yang memiliki hubungan antar record. Berkas atau file merupakan sekumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Record merupakan sekumpulan field atau atribut atau data item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu fixed length record. Semua field dalam record memiliki ukuran yang tetap. Field atau atribut atau data item merupakan unit terkecil yang disebut data, yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Byte. Byte adalah bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit yang menyatakan sebuah karakter dalam memori. Bit adalah sistem biner yang terdiri atas dua macam nilai, yaitu 0 dan 1. Ada pula perbedaan sistem file tradisional dengan sistem basis data. Untuk fiturnya yang struktur data, yaitu perbedaannya adalah pada sistem file tradisional, data disimpan dalam file-file terpisah dan independen, seringkali berorientasi program. Pada sistem basis data, data disimpan terpusat dalam tabel yang saling berhubungan berorientasi data. Pada fitur redundansi dan inkonsistensi, untuk sistem file tradisional yaitu tinggi. Data yang sama bisa muncul di banyak file menyebabkan inkonsistensi. Sedangkan pada sistem basis data yaitu minim. Data disimpan di satu tempat mengurangi duplikasi dan menjaga konsistensi. Pada fitur akses dan pengambilan data, pada sistem file tradisional sulit dan perlu program khusus untuk mengintegrasikan data antar file. Pada sistem basis data, untuk aksesnya sendiri mudah, bisa diakses dengan satu query perintah melalui DBMS. Untuk fitur pengembangan aplikasi, pada sistem file tradisional itu kaku dan sulit karena bergantung pada struktur file spesifik. Pada sistem basis data, pengembangannya itu luas dan mudah karena aplikasi berinteraksi dengan DBMS, bukan langsung ke file. Pada fitur keamanan, untuk sistem file tradisional sendiri keamanannya terbatas, sulit diterapkan untuk kontrol akses yang granular. Pada sistem basis data, keamanannya lebih baik, dilengkapi mekanisme keamanan dan izin akses yang terkelola. Sistem file tradisional untuk pemulihan datanya sendiri lemah
Risiko kehilangan data tinggi saat terjadi kegagalan sistem. Untuk sistem basis data, pemulihan datanya kuat, memiliki fitur pemulihan otomatis backup dan log transaksi. Keuntungan dan kerugian menggunakan sistem basis data. Keuntungan menggunakan sistem basis data yaitu terkontrolnya kerangkapan redundant dan inkonsistensi data, terpeliharanya keselarasan data, data dapat dipakai secara bersama-sama, memudahkan penerapan standarisasi dan batasan-batasan pengamanan, terpeliharanya integritas data. Kerugiannya yaitu mahal dalam implementasi, rumit atau kompleks, penanganan proses backup dan recovery cukup sulit, kerusakan pada sistem basis data akan mempengaruhi departemen yang terkait. Pengguna sistem basis data. Pengguna sistem basis data terdiri dari dua, yaitu pengguna langsung, salah satunya yaitu yang bisa juga disebut sebagai actors on the scene. Yang pertama ada database administrator yang bertanggung jawab penuh atas manajemen, keamanan, performa, dan ketersediaan basis data. Database designer, perancang basis data. Merancang struktur basis data, skema, dan hubungan antar data. Application programmer, pemrogram aplikasi. Menulis kode untuk aplikasi yang berinteraksi dengan basis data, menghubungkan aplikasi ke database. End user, pengguna akhir. Individu yang menggunakan basis data untuk pekerjaan sehari-hari, bisa melalui aplikasi atau query langsung, misalnya naive user, sophisticated user, dan casual user. Sistem analis atau analis sistem. Menentukan kebutuhan sistem dari perspektif pengguna dan menganalisis data. Security officer, petugas keamanan, mengatur dan mengawasi kebijakan keamanan basis data. Yang kedua, pengguna di balik layar, workers behind the scene. DBMS System Designers and Implementers merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen basis data itu sendiri. Kedua, tool developers membuat alat bantu untuk pengembangan dan manajemen basis data. Maintenance personel bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan rutin sistem. Sesi berikutnya yaitu sesi 2, konsep dasar sistem basis data. Untuk bab-babnya yaitu konsep dasar sistem basis data, istilah dasar dalam sistem basis data, komponen-komponen dalam sistem basis data. Prinsip dan tujuan basis data. Basis data atau database adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Istilah-istilah dalam basis data. Enterprise yaitu suatu bentuk organisasi data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Entitas yaitu objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Atribut yaitu sebutan untuk mewakili suatu entitas atau entity. Nilai data atau data value yaitu informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Isi dari atribut adalah nilai data. Record atau topel yaitu kumpulan field-field yang saling berkaitan yang menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. File yaitu kumpulan record-record yang sejenis di mana mempunyai panjang elemen yang sama.
Atribut yang sama namun berbeda-beda data value-nya. Database yaitu kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lainnya sehingga membentuk suatu bangunan data. Database Management System yaitu kumpulan file yang saling berkaitan bersama-sama dengan program untuk pengelolaannya. Primary key adalah kunci primer yang akan memastikan keunikan dari setiap baris yang terdapat di dalam tabel. Komponen-komponen dalam sistem basis data. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data adalah komputer, memori sekunder online hard disk, memori sekunder offline USB storage, media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua, operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, resource dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. Basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data seperti tabel, indeks, dan lainnya. Di samping itu, basis data menyimpan definisi struktur baik untuk basis data maupun objek-objeknya secara rinci. Sistem atau aplikasi pengelola DBMS. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak atau sistem yang khusus. Perangkat lunak inilah yang disebut DBMS, yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Pengguna atau user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yang pertama, programmer aplikasi pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulasi language yang disertakan embedded dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk seperti C, C++, Pascal, PHP, Java, dan lain-lain. User mahir atau casual user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan sebelumnya. User umum, end user atau native user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen atau executable program yang telah disediakan sebelumnya. User khusus atau specialized user. Pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional, tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti untuk aplikasi artificial intelligence, sistem pakar, pengelolaan citra, dan lain-lain. Yang biasa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Sesi selanjutnya adalah sesi 3, basis data relasional. Basis data relasional adalah kumpulan titik data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya di antara titik tersebut. Model relasional mengatur data ke dalam tabel dengan setiap baris mewakili setiap catatan dan setiap kolom terdiri dari atribut yang berisi nilai. Model ini memisahkan penyimpanan data fisik dari manajemen dan penggunaan basis data. Basis data relasional modern memungkinkan pengguna menyimpan dan mengambil data tanpa harus mengelola penyimpanan data fisik. Perancangan basis data.
Tahapan perancangan dari database yang pertama adalah perancangan basis data konseptual. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Prosedur kerja sistem yang sedang berjalan, informasi yang diinginkan dari basis data, kelemahan sistem yang ada, rencana pengembangan sistem di masa depan, tingkat keamanan data saat ini, pihak yang terlibat dalam sebuah sistem, dan memperhatikan data input yang diperlukan. Kedua, perancangan basis data logik. Langkah-langkah utama dalam tahap ini adalah mendefinisikan entitas yang dibutuhkan, menetapkan setiap atribut pada entitas beserta pada kuncinya atau primary key, dapat membuat setiap relasi antar entitas dan kunci tamunya, yaitu foreign key, menentukan derajat kedekatan dan menormalisasikannya. Yang ketiga, perancangan basis data fisik, physical database design. Pada tahapan terakhir ini, hasil sebuah perancangan logik diimplementasikan ke dalam media penyimpanan eksternal sesuai dengan DBMS yang digunakan. Sesi 4, model data. Definisi model data. Model data adalah representasi visual dari kerangka konseptual yang mengatur dan mendefinisikan elemen data serta menunjukkan bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi satu sama lain. Jenis-jenis model data. Network data modeling hampir sama dengan hierarchical data modeling. Hanya saja terdapat permodelan yang memungkinkan terdapat dua data. Rational data modeling. Relational data modeling dibuat menjadi lebih fleksibel jika dibandingkan pemodelan hierarki serta bersama dengan jaringan. Entity data modeling. Entity relationship data modeling yang menggunakan diagram guna untuk bisa menggambarkan hubungan antar setiap entitas yang tersimpan di dalam database. Object oriented data modeling. Model ini mirip dengan cara entity relationship yang bisa merepresentasikan data, atribut, dan hubungan data. Sesi 5 yaitu entity relationship diagram dan bahasa query formal. Bab yang akan dibahas adalah pengertian IRD, kardinalitas atau derajat relasi, logical record structure, dan bahasa query formal. Pengertian IRD adalah salah satu alat penting dalam pengembangan sistem informasi, khususnya dalam perancangan basis data. IRD adalah representasi visual dari struktur basis data yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas tersebut. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas atau derajat relasi adalah aturan yang menentukan jumlah maksimum entitas dari satu himpunan yang dapat berhubungan dengan entitas lain dalam himpunan berbeda dan sebaliknya. Jenis-jenis kardinalitas relasi. Yang pertama, one-to-one. Setiap anggota entitas A berhubungan dengan maksimal satu anggota entitas B dan sebaliknya. Satu ke banyak, one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B, tetapi setiap anggota entitas B hanya berhubungan dengan satu anggota entitas A. Many to one. Kebalikan dari satu ke banyak. Banyak entitas A berhubungan dengan satu entitas B, tetapi satu entitas B berhubungan dengan banyak entitas A. Many to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B dan sebaliknya. Setiap anggota entitas B dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas A. Logical Record Structure. LRS berfungsi menjembatani konsep IRD yang abstrak ke bentuk fisik database yang siap diimplementasikan. Macam fungsi dan tujuan LRS yaitu
transformasi IRD, penentuan struktur tabel, manajemen relasi, dan perancangan efisien. Bahasa query formal. Pengertian bahasa query formal adalah bahasa matematika teoretis untuk meminta informasi dari basis data relasional seperti aljabar relasional, prosedural, dan kalkulus relasional deklaratif yang menjadi dasar bagi bahasa query komersial seperti SQL, Structured Query Language, yang digunakan sehari-hari untuk manipulasi data dengan operator seperti select, project, join, union, intersection, dan division. Dalam bahasa query formal, ada dua dasar pembentukan bahasa query, yaitu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Operator relasional ada 4, yaitu restrict untuk pemilihan tupel atau record, project, pemilihan atribut atau field, divide adalah membagi, join adalah menggabungkan. Pada sesi 6, kita akan membahas normalisasi dan bahasa query komersial. Ada beberapa bab, yaitu pengertian normalisasi, anomali, atribut dan ketergantungan fungsi, dan bahasa query komersial. Normalisasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat kumpulan entitas yang sesuai dengan karakteristik atribut entitas sehingga terbentuk entitas yang sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tahapan atau bentuk normalisasi yang digunakan dalam normalisasi. Yang pertama, unnormalized form. Yang kedua, first normal form. Yang ketiga, second normal form. Keempat, third normal form. Dan yang kelima, Boyce code normal form. Anomali. Pengertian dari anomali yaitu data yang sangat jarang muncul, menyimpang signifikan dari pola normal atau tidak konsisten dalam sebuah kumpulan data. Sering juga disebut outlier, yang bisa disebabkan oleh kesalahan input, masalah sistem, atau menunjukkan fenomena unik yang perlu diselidiki karena bisa mempengaruhi akurasi analisis dan keputusan penting. Jenis anomali. Ada anomali penyisipan, anomali pembaruan, anomali penghapusan, atribut dan ketergantungan fungsi. Jenis-jenis atribut kunci yaitu ada super key, candidate key, primary key, foreign key, composite key. Lalu ada jenis-jenis ketergantungan fungsional. Yang pertama adalah definisi ketergantungan fungsional penuh. Yang kedua adalah definisi ketergantungan fungsional parsial. Yang ketiga ada definisi ketergantungan fungsional transitif. Bahasa query komersial. Bahasa query komersial merujuk pada bahasa pemrograman khusus untuk mengambil dan mengelola data dari database dengan SQL, Structured Query Language, sebagai contoh utamanya, yang memungkinkan perusahaan meminta informasi seperti data penjualan, pelanggan, atau inventaris untuk analisis bisnis, pelaporan, dan pengambilan keputusan secara efisien menggunakan perintah seperti select, insert, update, dan delete. Sistem manajemen database relasional juga disebut sistem SQL terdiri dari banyak komponen, termasuk database. Database adalah tempat penyimpanan digital untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan koleksi data yang terorganisir. Tabel database, yaitu data diformat menjadi baris dan kolom, masing-masing berisi informasi tentang satu jenis entitas.
SQL query adalah instruksi yang ditulis dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database relasional. Batasan SQL, aturan yang mengontrol data dalam kolom atau tabel database untuk menjaga integritas data. Prosedur tersimpan, perintah SQL yang disimpan untuk digunakan lanjutkan. Transaksi, satu atau beberapa perintah SQL yang dibundel sebagai satu unit kerja atau operasi. Jenis data, aturan yang menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam kolom. Indeks, objek database yang mempercepat pengambilan data dengan mengurangi jumlah akses disk yang diperlukan untuk query. Tampilan, tabel virtual berdasarkan SQL query yang menyederhanakan query kompleks dan meningkatkan komponen dengan membatasi akses ke data yang mendasarinya. Security and permissions berfungsi untuk mengelola akses pengguna, sementara mekanisme cadangan dan pemulihan melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Jenis perintah SQL. Yang pertama, bahasa definisi data atau DDL. Bahasa definisi data mengelola objek database seperti tabel, tampilan, dan indeks. Ini mendefinisikan struktur dan organisasi data yang disimpan dan hubungan antara item data yang disimpan. Bahasa manipulasi data atau DML. Bahasa manipulasi data mengelola data di dalam database melalui operasi seperti insert, update, dan outer join yang menambah, memodifikasi, dan menggabungkan data. Bahasa kontrol data atau DCL. Bahasa kontrol data mengontrol akses data melalui perintah seperti grant untuk memberikan izin dan revoke untuk menghapus izin. Hal ini dapat membatasi kemampuan pengguna untuk mengambil, menambah, dan memodifikasi data. Bahasa query data atau DQL. Bahasa query data mengeksekusi query data untuk mengambil informasi, biasanya menggunakan perintah select, itu dapat mengambil item data tertentu atau berbagai item. Bahasa kontrol transaksi atau TCL. Bahasa kontrol transaksi mengelola perubahan transaksi untuk membantu memastikan integritas data untuk mendukung operasi rollback dan commit untuk membatalkan atau menyimpan perubahan masing-masing. Ini digunakan untuk mengkoordinasikan berbagai data oleh pengguna bersamaan. Sesi 7 yaitu SQL. Fungsi SQL ada dua, yaitu mengeksekusi query dan mengatur hak akses user. Sebagai contoh, mengeksekusi query yaitu jika Anda ingin memberikan akses kepada pengguna, Anda dapat menggunakan perintah grant. Selain itu, eksekusi query lainnya dapat mencakup trigger, alter, dan sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah untuk mengelola data. Tidak semua akses dapat diberikan kepada pengguna karena hal ini berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data. Yang ketiga, mengakses dan memanipulasi database. Perintah SQL. Salah satu perintah SQL adalah perintah DDL, Data Definition Language. Create yang digunakan untuk membuat database atau tabel baru. Alter yaitu mengubah struktur tabel, misalnya menambahkan kolom baru. Drop menghapus tabel atau database. Yang kedua, perintah DML atau Data Manipulation Language. Select yang digunakan untuk mengambil data dari tabel. Insert into menambahkan data baru ke tabel. Update mengupdate informasi yang sudah ada dalam tabel. Delete menghapus data dari tabel. Yang ketiga, perintah DCL, Data Control Language. Yang pertama ada grant, memberikan hak akses pengguna pada database. Yang kedua, revoke, mencabut hak akses pengguna. Yang keempat, perintah TCL, Transaction Control Language.
Commit menyimpan perubahan permanen ke dalam database, rollback membatalkan perubahan yang belum disimpan, save point menyimpan titik pemulihan dalam transaksi. Yang kelima, klausa kondisi dan pengurutan. Where digunakan untuk menetapkan kondisi pada perintah SQL, order by untuk mengurutkan hasil pencarian. Contoh SQL. Yang pertama yaitu membuat tabel dengan tipe data yang beragam. Yang kedua, menambahkan data ke tabel dengan relasi. Yang ketiga, mengambil data dari tabel. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.